Kanda Samaratungga. Ayo, bertarunglah. Buktikan kehebatan kalian. Luar biasa. Hidup Tuan Samaratungga! Hidup! Ini berkat kerja sama kalian, para prajuritku. Terima kasih. Kita lihat di situ. Ayo. Ayo. Sepertinya makhluk mengerikan itu sudah menyiksa gadis ini habis-habisan. Iya. Kita harus membawa gadis ini ke padepokan. Benar, Tuan. Ayo bantu. Ayo. Ayo kita bantu. Ayo cepat. Hati-hati. Saya berfirasat bahwa mimpi yang kamu alami itu adalah sebuah wangsit. Wangsit? Iya. Maksud guru? Sinar emas kemilau yang menyerupai sebuah benda atau bangunan raksasa, lalu potongan atas sebuah stupa yang seakan-akan hendak mengejar dan menghancurkan dirimu. Saya sendiri berpendapat bahwa potongan atas stupa itu lebih ingin menunjukkan keberadaannya atau jati dirinya pada Anda. Lantas? Saya sendiri tidak yakin karena begini saja. Saya akan menyediakan waktu khusus untuk melakukan tapas medi dan bila hasilnya sudah saya dapatkan, saya akan memberitahukannya padamu. Iya. Kanda, kau percaya dengan jodoh? Sebagai manusia biasa, ya tentu saja. Tapi, apakah wanita seperti aku yang tidak jelas asal-usulnya ini bisa mendapatkan jodoh yang sesuai dengan keinginanku? Setiap manusia berhak mendapatkan jodoh sesuai dengan harapannya. Oh ya, berbicara mengenai jodoh, kira-kira siapa laki-laki beruntung yang sekarang sedang berada di hati kamu? Sebenarnya, laki-laki itu adalah... Maaf, Tuan Muda. Ya? Sekarang waktunya latihan. Guru Triguna menunggu Tuan di padepokan. Oh iya, saya hampir lupa. Dewi Tara, sepertinya perbincangan kita harus ditunda dulu. Nanti kita lanjutkan kalau saya ada waktu. Iya, silakan Kanda. Mari. Mari, Tuan. Kanda, sebenarnya laki-laki beruntung itu adalah kamu. Tuan Muda, gunakan seluruh energi alam yang ada di sekitarmu. Contohnya, akar pohon ini. Maksud guru? Perhatikan. Kanda Samaratungga, aku benar-benar sudah jatuh hati padamu.
Dan suatu saat aku menjadi milikmu, aku janji, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kau dengan cepat bisa menyerap ilmu kanuragan yang saya ajarkan padamu. Mengingat bahwa kau adalah satu-satunya putra mahkota kerajaan Syailendra. Terima kasih, Guru. Sepertinya siang ini saya akan kembali ke Syailendra. Karena sudah pasti ayahanda tidak sabar lagi menunggu kepulangan saya. Tentu Tuan Muda. Bahkan beliau berkata pada saya bahwa pertunanganmu dengan Tuan Putri Adipati Bumi Ayu akan segera dilaksanakan. Benar? Mudah-mudahan jika tidak ada aral melintang. Oh, iya. Mari. Ya. Apa? Kanda sama Ratungga sudah bertunangan? Tidak, ini semua tidak boleh terjadi. Kanda sama Ratungga hanya boleh menjadi milikku. Tidak. Ini semua tidak boleh terjadi. Kanda sama Ratungga tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Kanda sama Ratungga hanya boleh menjadi milikku. Tahukah kamu, Kanda? Pertama aku ketemu sama kamu, aku langsung jatuh cinta sama kamu. Cinta berat. Gak ada seorang pun yang mampu menandingi rasa cintaku padamu. Sepertinya ada gadis manis, Tuan. Lihat di sudut sana. Oh, iya, ada aja ya. Kita samperin. Ayo. Wah, ini baru kelihatannya seru. Seperti dua pendekar yang kayak di film-film. Benar-benar hebat. Dengan kondisi seperti itu, mereka bisa melakukan gerakan dengan cepat. Keduanya sama-sama tangguh dan tidak mau menyerah begitu saja. Sepertinya pertarungan ini akan lama kalau kita tidak membantunya. Membantunya bagaimana maksud kamu, Nayada? Membantu tuan kita, biar tambah seru. Biar aku aja yang membantu. Tuan, tangkap ini. Rupanya kau tahu apa yang kubutuhkan, kawan. Coba saja, aku nggak akan pernah mundur. Oh, rupanya kau menantangku. Baiklah kalau begitu. Ayo, Tuan. Hajar dia. Hajar Tuan. Hajar dia. Nona, tangkap ini, Nona. Hei, kau ini. Sobat. Kau ini. Hajar dia. Ayo, Tuan. Ayo. Sisi dia, Tuan. Ayo. Ayo, Tuan, bangun. Ayo. Ayo, Tuan. Dia pikir Ayo, Tuan. aku ayam jago apa? Bisa. Habisi dia. Hei, mau kemana? Hei! Mau kemana kamu? Manusia pengecut, hadapi aku! Kamu gak akan nyerah ya? Hah? Menyerah? Tidak ada dalam kata hidupku menyerah.
Apalagi mengejar gadis cantik seperti kamu. Itu semakin membuat aku tertantang dan membuatku bergairah. Jangan asal bicara ya. Hatiku hanya milik Kanda Samaratungga. Tidak ada yang lain dari Kanda Samaratungga. Tunggu dulu. Maksudmu Samaratungga putra mahkota kerajaan Selendra itu? Iya, kenapa? Kamu langsung takutan mendengar nama itu? Takut? Tidak. Aku tidak takut dengan siapapun. Apalagi dengan kekasih gelapmu itu. Maksud kamu, kekasih gelapku? Iya. Loh. Memangnya kamu nggak tahu ya tentang perjodohan Samaratungga dengan Dyah Untari itu? Mereka itu dijodohkan dari kecil. Tidak akan kubiarkan. Dan Kanda Samaratungga hanya milikku. Rupanya kamu sedang sakit hati ya? Apa maksudmu? Hei, tunggu. Lihat, Tuan Putri hebat. Refleksitasmu semakin tajam saja, Nona. Aku jadi penasaran ingin mengasah kemampuanmu yang lainnya. Dengan senang hati, Widara. Hebat. Sempurna. Oh ya, Dinda. Aku benar-benar bangga padamu. Terima kasih, Kanda. Ini juga berkat pembelajaran darimu. Iya. Tapi lain kali aku akan melawanmu tanpa kamu sempat menghindarinya, Nona. Aku tunggu itu. Oh, jadi Dinda sudah benar-benar bulat dengan rencana itu. Sudah, Kanda. Bahkan Widara dan beberapa pengawal akan menemani perjalanan amalku ke pelosok desa terpencil di wilayah Mataram. Dinda coba pikir lagi baik-baik. Apa tidak terlalu riskan? Kamu mau pergi ke pelosok desa yang banyak dihuni para perampok. Itu sangat bahaya. Kanda, justru itu misi kami. Kami ingin mengurangi kemiskinan di sana. Dan kalau kesejahteraan di sana sudah mulai membaik, secara otomatis kejahatan juga akan berkurang di wilayah sana. Iya, Kanda sangat mengerti, bahkan sangat mengerti dengan tekad mulia kamu itu. Kanda juga mendukung program kamu itu. Tapi kamu juga harus ingat. Udah deh, Kanda, nggak usah khawatir. Lagian, aku ditemani sama Widara dan beberapa pengawal yang tangguh-tangguh. Kami pasti selalu waspada. Dan mudah-mudahan saja, dengan niat baik ini, Dewa Keselamatan akan selalu melindungi kita di perjalanan. Iya. Baik. Tekad kalian sudah benar-benar bulat.
Kanda sudah tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Oh ya, kapan kalian berangkat? Besok pagi. Baik. Tuan, Apa? Putri Dia Untari akan memulai perjalanannya besok pagi, Tuan. Besok? Iya, Tuan. Bagus. Berarti kita harus segera mencari markas baru sebagai tempat permaisuriku. Hei, Dewi Tara. Sebentar lagi kamu akan bertemu dengan rivalmu itu. Bagus. Aku sudah tidak sabar lagi bertemu dengannya. Dan aku ingin sekali mencabik-cabik. Berdoalah untuk itu, Tuan. Ayo berangkat. Baik, Tuan. Ingat baik-baik pesan Kanda. Kanda minta kalian hati-hati. Dan kau Widara, Iya, Tuan. tolong jaga adikku dengan baik. Baik, Tuan. Kanda, apa permintaan itu nggak salah alamat? Walaupun ilmu kanuraganku masih setingkat di bawahmu, tapi kesetiaanku selalu dapat diandalkan. Bukan begitu, Tuan Adipati? Ya, aku percaya itu. Maka dari itu, berangkatlah. Dan pulang tanpa kurang satu apapun. Iya. Baik, Kanda. Ya. Entah kenapa, aku selalu dilanda kekhawatiran. Ya, kau tidak perlu cemas, putraku. Mudah-mudahan saja Guru Triguna menafsirkan mimpi itu menjadi sebuah kebaikan. Baik untuk negeri dan kerajaan kita. Mengingat kaulah calon pemimpin di kerajaan Shailendra ini kelak. Aku harap juga demikian, Ayah. Oh ya, bagaimana? Apa tidak sebaiknya kau segera memberitahukan rencana pertunanganmu dengan Dia Untari secepatnya? Iya, siang ini aku akan berangkat ke Istana Adipati Untara untuk menyampaikan hal ini kepada beliau. Ya, bagus kalau begitu. Tunggu apa lagi? Bersiap-siaplah dari sekarang. Baik, Ayah. Ya. Siapa kalian? Tapi kenapa Dinda Untari tidak mengatakan kepada saya terlebih dahulu tentang rencana perjalanannya itu, Kanda? Mungkin Dinda Untari tidak ingin membuatmu cemas, Tuan Muda. Maka dari itu dia pergi atas izinku saja. Tapi kan daerah tujuan Dinda Untari sangat berbahaya. Iya, benar-benar. Saya sudah menjelaskan semua itu kepadanya. Tapi apa? Tekadnya begitu bulat untuk melaksanakan semuanya itu. Ya sudah, ayo Kanda. Nona, cepat pergi. Biar aku yang menghadapinya. Enggak, aku nemenin kamu di sini. Biar aja cepat pergi. Nona, cepat pergi. Ini sangat berbahaya. Keselamatanku lebih penting daripada A. Cepat pergi. Kawan-kawan, ayo serang dia. Widara.
Rasain lu. Aku tidak takut dengan gertakanmu, manusia lancang. Lebih baik kita kejar dia, Untari. Majikanku. Supaya tidak lolos, ayo. Ayo. Jangan! Jangan! Kalau kamu sudah tidak mampu lagi memberi nafkah keluargamu, untuk apa punya istri dan anak? Suatu saat aku akan kembali untuk membalas sakit hatiku. Aku akan membantu membalaskan sakit hatimu. Asal kau mau menjadi suamiku. Perburuan terhadap binatang itu tak boleh dihentikan. Silakanlah sejak kau mampu, Tuan Putri. Silakan. Kami tidak akan berhenti mengejar. Ayo, kejar dia. Ayo, ayo. Itulah yang terjadi, Tuan. Entah bagaimana keadaan Nona Untari sekarang. Aku sangat mengkhawatirkan dia, Tuan. Oh ya, Widara. Bagaimana dengan pengawal-pengawal lainnya? Mereka tewas. Orang-orang itu sungguh tidak berperi kemanusiaan. Dan aku tidak bisa menyelamatkan Nona Untari seperti yang Tuan amanatkan kepadaku. Maafkan aku. Ya, aku percaya sama kamu, Widara, karena kamu sudah berusaha. Tuan Muda, sebaiknya kita cepat berangkat ke sana untuk menelusuri jejak Dinda Untari. Ayo, jangan sampai terlambat. Kalian ikut denganku. Baik, Tuan. Tuan, aku mau ikut. Widara, dengan keadaanmu seperti ini, kamu cuma bisa nyusahin kami. Jadi aku perintahkan, kamu rawat dirimu baik-baik. Pulihkan kondisi kamu. Hei kalian, rawat dia baik-baik. Iya, Tuan. Ayo, 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 ayo. Sabar ya, Noh. Mudah-mudahan Nona Untari tidak kekurangan suatu apapun. Mudah-mudahan dia baik-baik saja. Iya. Aku sudah tidak sabar melakukan semuanya itu. Silakan saja. Aku nggak takut sama gertakan kamu itu. Kurang ajar. Kamu sudah tidak berdaya masih juga mau melawanku, hah? Kenapa enggak? Aku nggak takut karena aku nggak salah. Lagian aku nggak kenal sama kamu. Kamu sudah merebut Kanda Samaratungga dari tanganku, yang sangat aku cintai. Apa? Kanda Samaratungga? Gimana mungkin? Ya, karena Kanda Samaratungga itu hanya milikku. Kamu tidak berhak memilikinya. Untuk itulah, aku bekerja sama dengan Tuan Rakai Madu untuk memisahkan kalian berdua. Sikap kamu itu sungguh tidak bijaksana untuk kesatria seperti Kanda Samaratungga. Harusnya kita bersaing secara sehat, bukan seperti ini. Stop! Kamu jangan berani menyakiti permaisuriku ini. Sesuai dengan apa yang kudengar barusan. Kalau kalian harus bersaing secara sehat. Apa maksudmu? Apa maksudku? Ya kalian harus bersaing secara sehat. Kalian harus bertarung secara adil. Untuk membuktikan siapa yang paling hebat di antara kalian berdua. Adil kan? Baiklah, aku terima tantanganmu. Lepaskan dia. Oh ya. Aku rasa tidak adil kalau hanya engkau yang memegang senjata. Manis, ini aku pinjamkan senjata untuk bertarung melawannya. Ambillah. Aku akan menghancurkanmu. Ayo bertarunglah, buktikan kehebatan kalian.
Ini pasti perangkap yang digunakan untuk menangkap Dinda Untari. Iya. Pasti Dinda Untari berada tidak jauh dari sini. Ayo, ayo. Hebat. Hebat sekali permaisuriku. Sekarang kamu lepasin aku, maka urusan kamu dengan Adipati Bumi Ayu tidak akan panjang. Lepaskan katanya. Hei, dengar ya. Aku yang telah bersusah payah mendapatkanmu, dan kau ingin begitu saja lepas dariku. Jangan mimpi. Heh, aku rasa kamu sudah capek kan? Bagaimana kalau sekarang kita kembali ke markas? Enggak. Dan bersenang-senang di sana. Jangan mendekat, jangan sentuh aku. Ayolah sayang, tidak ada gunanya kau menolak. Ikutlah bersamaku. Di mana aku? Lepaskan! Lepaskan aku! Takkan pudar, takkan kembar, takkan pudar, takkan kembar. Entah rasa sayangku, hai. Sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku, hanya kamu, untuk kamu, hanya kamu, untuk kamu. Rasa cinta, rasa sayangku, hai. Sampai akhir hayatku. Sampai akhir hayatku. Mari bersumpah kan saling setia. Sumpah setia sampai tua. Mari berjanji saling menyayangi. Saling menyayangi sehidup semati. Hanya kamu. Cinta rasa sayangku, Sampai akhir hayatku. sampai akhir hayatku. Primodawardhani, Primodawardhani, anakku, sayang kamu di mana? Sayang, kamu di mana? Kanda, kamu melihat putri kita? Dinda, Dinda. Justru kamu yang lebih tahu di mana saat-saat seperti ini putri kita berada. Sudahlah, aku harus bertemu dengan Guru Triguna. Karena dia sudah menunggu aku, ya. Hati-hati ya. Kenapa aku bisa lupa? Ya, aku tahu di mana putriku. Primodawardhani. Aduh, hebat banget sih anak bunda. Aduh, luar biasa. Bangga deh bunda. Iya dong, siapa dulu yang ngajarin? Bunda. Kamu tuh bisa aja. Ya, bunda bangga karena kamu tuh emang benar-benar putri Samaratungga yang gak pernah capek kalau latihan. Iya, karena aku ingin sehebat bunda dan ayahanda.
Bunda. Apa? Ajarin aku lagi dong jurus-jurus pedangnya. Iya, nanti Bunda ajarin lagi ya. Yaudah yuk, kamu kan belum makan? Yuk makan yuk. Sekarang Ananda sudah menjadi seorang raja, menggantikan ayahandamu Sri Baginda Dharanindra. Itu amanat yang harus dipikul dengan penuh rasa tanggung jawab. Apalagi dari rahim istrimu kini telah lahir seorang putri Primodawardhani. Kau tahu apa arti dari semuanya itu? Mereka juga adalah bagian dari tanggung jawab yang harus kau pikul. Benar, Guru. Semoga saya diberi kekuatan agar mampu memikul semua amanat itu dengan baik, Guru. Sengaja saya mengundang Guru ke sini karena ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Guru. Sesuatu yang sangat mengganggu pikiran saya. Tentang apa itu? Arti dari mimpi saya. Mimpi yang saya pernah ceritakan kepada Guru. Dalam tapas midi saya, seperti yang pernah saya jelaskan padamu, mimpi itu adalah sebuah wangsit yang harus segera kau laksanakan. Dan itu juga tidak lain dari perintah Sang Buddha, agar kau segera membangun wihara tempat beribadah umat Buddha. Wihara? Hei! Apa yang sedang kamu lakukan di sini, pelayan? Enggak, aku cuma menunggu perintah dari Baginda. Siapa tahu Baginda membutuhkan aku. Ya udah, pergi. Apa? Samaratungga akan membangun sebuah wihara? Itulah yang aku dengar dari laporan seorang prajurit candi yang kita susupkan sebagai pelayan di Istana Sailandra. Aku harus segera melakukan sesuatu agar rencana itu tidak pernah ada dan tidak pernah terlaksanakan. Biarlah Samaratungga bermimpi semua yang indah-indah. Dan kau, sebagai penasihat istana, ada saran untukku? Begitu, Pak. Bagaimana? Ini adalah gambar sementara dari wihara atau candi yang Baginda pesan tempoh hari. Selain dilengkapi oleh teras stupa yang cukup besar, candi ini terdiri dari 3 bagian. Bagian bawah disebut Kamadatu, dan bagian tengah disebut Rugadatu, dan bagian atas sendiri disebut Arupadatu. Luar biasa. Ini seperti sebuah stupa raksasa. Kalau tidak, stupa di atas sebuah prasada. Jadi tidak salah jika Tuan Biksu Triguna merekomendasikan Anda untuk mewujudkan semua keinginan saya. Terima kasih, Baginda. Jangan terlalu memuji dulu. Belum tentu hasilnya tidak semewah dan semegah yang Baginda harapkan. Saya percaya pada Anda, Gunadarma. Karena Anda memiliki pengalaman yang sangat luar biasa dalam membangun sebuah candi Buddha. Dan apakah Anda juga sudah menentukan titik lokasi di mana pembangunan candi ini? Kalau hamba boleh menyarankan, pembangunan candi sebesar dan semegah ini akan lebih bagus kalau letaknya tidak terlalu jauh dari desa Bumisgoro. Di sebelah sana ada pulau kecil yang perbukitannya tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek, Baginda. Apa ada satu pertimbangan? Kenapa Anda sampai memilih daerah perbukitan di sebuah pulau kecil itu? Oh, ada, Baginda. Dari segi keindahan itu sendiri. Apabila kita berdiri di sebelah barat laut seberang pulau tersebut, tepatnya di sebuah tanjung yang menjorok ke tengah telaga, di situ kita bisa melihat keindahan candi. Dilatar belakangi oleh kawasan hutan yang menghijau sampai ke perbukitan menoreh yang berada di selatan. Candi itu akan berdiri bagaikan bunga teratai yang sedang mekar. Seperti Sang Maitrenya atau Sang Buddha yang akan lahir ke bumi. Dan konon katanya, Sang Maitrenya atau Sang Buddha akan turun di tengah-tengah teratai itu. Kamu benar, Gunadarma. Bunga teratai merupakan lambang kesucian dalam agama Buddha. Jadi, saya setuju dengan Anda. Mohon maaf, Baginda. Tapi, konon katanya, kepercayaan masyarakat setempat, kalau tempat itu ada penghuninya.
Batu-batu yang kalian ambil dari Sungai Elo dan Sungai Progo. Jenis dan kualitasnya sama bagusnya seperti sekarang ini. Dan aku minta beberapa orang dari kalian untuk membuat fondasi dan menggali lubang di sana. Kalian ikut aku. Ayo. Baik, Tuan. Ya, kalian mulai menggali dari sini. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Kalau melihat kenyataan, sepertinya pembangunan candi ini tidak mungkin selesai dalam beberapa tahun. Tentu saja, Tuan Muda. Pembangunan candi merupakan pekerjaan besar. Belum lagi dari segi seni yang membutuhkan kesabaran yang tinggi dan ketelitian. Saya perkirakan 20-25 tahun pembangunan ini baru selesai. Wah, kalau begitu kita keburu tua dong. Ya, karena pembangunan ini jangka panjang. Iya, tapi selama itu aku bakalan tetap setia sama kamu. Terima kasih, Dinda. Kita lihat para pekerja di sana yuk. Ayo. Ya. Luar biasa. Mereka bekerja jauh lebih cepat dari yang saya duga. Mereka memang pematung yang sangat berpengalaman dan sudah lama bekerja sama dengan Gunadarma. Hampir seluruh patung pada setiap candi yang ada di latar Jawa Dwipa ini, mereka lah yang membuatnya. Guru, lihat. Bukankah itu Kandara Kewarak dari kerajaan Mataram? Benar. Ada apa gerangan? Sehingga Kandara Kewarak sudi mengunjungi tempat ini. Dari sorot matanya, kunjungan Paduka Rakai Warak tidak lebih dari kunjungan persahabatan. Mudah-mudahan demikian. Semoga kunjungan kami kali ini tidak mengusik kesibukan Adinda Samaratungga. Kunjungan Kandara Kewarak merupakan kebahagiaan dan kehormatan tersendiri bagi kami di sini. Iya. Salam sejahtera Tuan Biksu Triguna. Salam sejahtera. Ayo. Tolong aja. Ayo. Berantai, yuk terus. Ayo. Awas, hati-hati. Ayo. Aku punya rencana lain untuk menggagalkan semua rencana Samaratungga. Tidak ada alasan bagi kami untuk merasa keberatan, apalagi menolak. Toh pembangunan candi ini masih berada di kawasan kerajaan Shailendra, meskipun kita berbeda keyakinan. Kami siap mendukung, bahkan kalau memang diperlukan, kami dari kerajaan Mataram siap membantu sampai pembangunan candi ini selesai. Terima kasih, Kanda. Terima kasih. Kalau Kanda tidak keberatan, kami mengundang Kanda sekeluarga untuk makan malam. Bagaimana? Dengan senang hati. Kami akan datang. Mari. Iya. Bagian yang ini nanti letakkan di sana. Oh, sebelah sana? Iya. Iya. Saya sudah pelajari bagian ini dan ini. Total tingginya 5 meter. Oh iya. Dan stupa ini kita bangun di atas yang keras atau di atas bebatuan. Baik. Karena stupa ini melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan sebagai sang pencipta. Begitulah sesuai dengan ajaran Siddhartha Gautama. Jadi kita harus membuatnya sebagus mungkin, ya? Baik, Tuan. Dan di sebelah sana kita juga bisa membangun stupa. Iya. Karena tanahnya cukup keras di sana.
Mengapa kalian mengusik ketenangan kami? Hah? Mengapa? Aku tidak mengusik kalian, tapi Samaratungga. Kami tidak punya urusan dengan siapapun, termasuk Baginda Samaratungga. Kalaupun mereka membangun candi di sekitar bukit ini, kami tidak merasa keberatan. Apalagi candi itu untuk kepentingan ibadat mereka. Hei, ketahuilah, aku yang merasa keberatan. Bantu kami menggagalkan pembangunan candi itu. Jika tidak, apa? Kalian akan berhadapan denganku. Tidak semudah itu kau memerintah kami. Ketahuilah, kami tidak suka diancam, apalagi dipaksa. Sekali lagi aku peringatkan, bekerja samalah denganku, atau kalian akan menyesal. Hadapi kami dulu. Majulah, ayo maju. Ya, ya. Ayo, siapa yang berani sogaga di hadapanku, ha? Jika kalian takut, maka sembahlah aku sekarang juga. Cepat! Bagus! Bagus! Mulai detik ini, kalian jadi budakku. Barang siapa yang berani membangkang perintahku, maka kalian akan terusir untuk selamanya. Terima kasih atas kunjungan yang penuh kehormatan ini, Kanda Rakewara. Silakan, Kanda. Terima kasih. Silakan. Kita udah lama banget ya nggak ketemu. Iya, tapi kamunya baik-baik aja kan? Iya, baik-baik aja. Oh, jadi ini yang namanya Primoda Wardani. Iya, salam dong sayang. Kamu selain cantik juga berbudi luhur ya? Ayo dong, kenalan dong, Mas. Aku Rakai Pikatan. Dan aku Primoda Wardani. Biar nggak canggung, mendingan sekarang kalian berdua main di taman ya. Ayo sana. Duh, biar mereka cepet akrab kayak kita ya. Yuk, ayo. Sebagai kenang-kenangan dan tanda untuk mempererat tali persaudaraan di antara kita, terimalah cindera mata yang tidak seberapa ini, Kanda. Terima kasih, Dinda. Terima kasih. Dan sebagai tanda persaudaraan dari kami, Dinda juga harus menerima cenderamata dari kami. Ya, bagi sebagian orang, keris ini tidaklah berarti apa-apa. Tapi bagi kami, keris ini merupakan kebanggaan dari Kerajaan Mataram. Dan dibuat lebih dari 7 tahun lamanya. Silakan. Terima kasih, Kanda. Terima kasih banyak. Tentu kami akan menjaga keris ini dengan baik. Dan akan menjadikan keris ini sebagai lambang kehormatan Kerajaan Syailendra. Dinda, sepertinya ada merpati yang sedang terbang. Iya benar. Lalu? Bagaimana kalau kita berlomba? Siapa yang bisa menembak merpati itu? Siapa takut? Pengawal. Iya, Tuan Putri. Tolong ambilkan kami 2 pistol ya. Baik, Tuan Putri. Kang Rakai Pikatan, lantas apa hadiahnya jika salah satu dari kita berhasil menembak burung merpati tersebut? Aduh, apa ya?
Bagaimana kalau yang kalah wajib menyanyi dan menari? Baik, aku setuju. Terima kasih pengawal. Iya, Tuan Putri. Ini untuk Kanda dan ini untuk Dinda. Ayo. Yuk. Itu dia burungnya. Ayo kita ke bawah. Yuk. Lihat Dinda. Kayaknya peluru kita tepat mengenai sasaran. Jadi tidak ada yang dihukum kan? Ya tidak. Kanda. Ada apa Dinda? Lihatlah burung itu, Kanda. Dia sudah menjadi korban akibat kita berdua. Padahal aku sering melihat jika burung itu terbang selalu dengan pasangannya di sekitar Taman Sari ini. Lantas? Jika burung itu mati, maka pasangannya akan sangat kehilangan sekali. Kau memang gadis baik. Selain cantik, kau juga penyayang. Baiklah, aku akan mengobati burung ini. Hah, benarkah itu, Kanda? Iya. Ayahku selalu membekaliku dengan semuk ini ketika aku terluka parah. Dinda, bolehkah aku meminta tali pitamu? Oh, iya. Waduh, cepet banget ya mereka akrabnya. Ya iyalah, anak zaman sekarang kan beda sama kita dulu. Aku punya usul. Gimana nanti kalau mereka dewasa, kita jodohkan? Aku lihat mereka cukup serasi. Kamu setuju? Ya, aku pasti bahagia banget kalau itu sampai terjadi. Iya. Cocok ya mereka. Sekarang terbanglah sobatku. Maafkan kami telah menyakiti dirimu. Kau berhak terbang bebas dan bahagia bersama pasanganmu yang tercinta, merpatiku. Aku suka dan bangga atas apa yang kamu laporkan padaku, prajurit Sandi. Sungguh sebuah pekerjaan yang luar biasa. Terima kasih, Pangeran. Terima kasih. Lantas, apa yang harus hamba kerjakan selanjutnya? Curi keris yang diberikan Rakai Warak pada Samaratungga. Daulat Pangeran, hamba akan menyuap salah satu pelayan istana untuk melakukan hal tersebut. Terserah bagaimana caranya. Aku percaya padamu. Tapi ingat, lebih cepat, lebih baik. Baik, Pangeran. Kanda, kalau saatnya tiba, nama apa yang akan Kanda berikan pada candi itu? Aku akan beri nama candi itu Candi Borobudur. Kenapa harus Candi Borobudur? Perlu Dinda tahu, Candi Borobudur itu, atau kata Borobudur itu berasal dari bahasa Sangsekerta, yang artinya wihara di atas bukit. Atau bila ditafsirkan lebih dalam lagi, Borobudur itu berasal dari kata Bumi Sambara Budara. Wah, aku masih belum mengerti, Kanda. Bumi Sambara artinya gundukan tanah, atau bisa disebut juga bukit atau gunung. Sedangkan Budara artinya raja-raja. Raja-raja yang berasal dari bukit atau gunung, yaitu Raja Selendra dan juga para keturunannya. Oh, aku ngerti. Banyak banget ya makna dari kata Candi Borobudur itu, tapi mungkin ya bisa disimpulin dikit gitu. Intinya, candi itu dibangun oleh keturunan Raja-Raja Selendra, iya kan? Iya. Ini Tuan, barangnya Tuan. Aku yakin kau pasti telah berhasil mencuri keris milik Baginda Samaratungga. Pemberian Baginda Rakai Warak tempo hari. Iya, saya buka dulu Tuan. Iya.
Bagus, bagus. Pekerjaan yang sangat sempurna. Awas kau. Kurang ajar. Hei, berhenti! Maaf, kawan. Aku terpaksa harus membunuhmu. Hei, siapa lu? Hei, siapa kau? Hei, jangan lari kau! Bukankah keris ini yang pernah aku berikan pada Dinda Samaratungga sebagai cindera mata? Lalu, kenapa keris ini bisa di tangan orang misterius tadi? Dan orang misterius itu akan membunuhku. Siapa orang itu? Dan apa arti semua ini? Terima kasih, Kanda. Terima kasih. Tentu kami akan menjaga keris ini dengan baik. Dan akan menjadikan keris ini sebagai lambang kehormatan kerajaan Selendra. Samaratungga, mengapa kau lakukan semua ini padaku? Ampun, Baginda. Kami berdua membawa kabar buruk. Kabar buruk? Mengenai apa? Coba jelaskan kepada saya. Baginda Rakai Warak marah besar, Baginda, dan menuduh Baginda akan membunuh dirinya. Apa? Saya dituduh akan melakukan pembunuhan terhadap Kanda Rakai Warak. Betul, Baginda. Menurut informasi yang saya terima dari utusan Mataram, tadi malam telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang misterius. Bahkan di antara mereka berniat membunuh Sri Baginda Rakai Warak. Menurut informasi yang saya dapat, Bagindalah pelakunya. Sungguh satu alasan yang sangat tidak masuk akal. Oh iya, menurut Sri Baginda Rakai Warak, keris inilah yang digunakan pelaku untuk membunuhnya. Bagaimana mungkin? Dan ini surat yang diberikan Baginda Rakai Warak untuk Baginda. Silakan. Kanda Rakai Warak telah memutuskan hubungan dan menarik semua bantuan dalam berbagai bidang, termasuk pembangunan candi ini. Ampun, Baginda.
Saya yakin ada seseorang yang sengaja ingin mengadu domba antara Sailendra dan Mataram. Betul, Baginda. Akhirnya penasihatku yang jempolan. Misi kita untuk mengadu domba Sailendra dengan Mataram berhasil sudah. Benar, Pangeran. Walaupun mereka belum saling serang satu sama lain, setidaknya satu kekuatan Sailendra telah hilang. Dan itu berarti kita akan mudah menghancurkannya, bahkan mengambil alih kekuatan Sailendra. Dan kau, prajurit Sandi? Iya, Pangeran. Sebagai keberhasilanmu, aku akan menganugerahkan hadiah atas jasa-jasamu. Terima kasih, Pangeran. Terima kasih. Hadiah yang sangat layak, sebagaimana yang telah kamu lakukan pada pelayan istana Sailendra. Itulah hadiah yang layak bagimu, wahai prajurit yang budiman. Jangan takut, penasehat. Aku nggak akan ngebunuh orang yang sangat aku butuhkan. Apalagi tenaga dan pikiranmu, itu masih aku butuhkan. Jadi, ayolah tertawa bersamaku. Jadi Mataram benar-benar memutuskan hubungan dengan kita? Benar, Dinda. Bahkan mungkin saja, cepat atau lambat Mataram akan segera menyerang kita. Kanda, ini nggak bisa dibiarkan karena harus meluruskan semuanya sebelum ada korban. Percuma, Dinda, percuma. Kamu tahu sendiri kan seperti apa karakter Kanda Rakai Warak itu? Sekali saja harga dirinya terhina, maka tidak ada lagi kata-kata kompromi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus siap siaga jika sewaktu-waktu Mataram menyerang kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus mencari informasi dan menangkap hidup-hidup dalang di balik semua ini. Ayo lakukan. Minum dulu Bos kita kok belum datang ya? Iya. Padahal kerjaan kita udah hampir selesai nih. Kemana ya? Nggak tahu. Kemana ya bos kita? Yang ini juga udah selesai. Kemana bos kita? Ayo kerja lagi. Ayo. Hah? Kemana Patung? Kemana? Kenapa? Mana batunya mana? Mana? Aduh. Capek ya. Istirahat dulu. Kerja lagi ya. Palu gua. Palu gua terbang. Hei, itu lihat tuh. Waduh. Itu begini. Hei, itu lihat. Apa itu?
Aku harus segera mencari bantuan. Enggak. Aku nggak boleh diem aja di sini. Aku juga harus ikut membela kerajaan Selendra. Jangan harap kalian bisa membangun candi ini. Jadi kamu yang telah menggagalkan pembangunan candi ini, Pangeran Medang. Kamu benar, Gunadarma. Dan aku pun telah berhasil mengadu domba Selendra dan Mataram. Sekarang aku nggak susah-susah lagi nyari orang seperti kamu, Pangeran Medang. Ya, benar sekali. Tumben otakku encer. Pangeran Medang, kamu benar-benar kurang ajar. Ya, ya. Menyerahlah, Untari. Aku berjanji, jika aku berhasil menguasai Mataram dan Selendra, kamu akan kujadikan selir utamaku. Bagaimana? Jangan banyak berharap, Pangeran Medang. Daripada aku harus menyerah kepada orang sepertimu, lebih baik aku mati bersama prajuritku. Semedimu sudah cukup sama Rangga. Kembalilah ke bumi, hancurkan akar murka dan lanjutkan pembangunan candi tempat peribadatan umat. Terimalah. Ini pilihanmu, Untari. Hei! Kenapa kalian diam saja? Ayo serang dan bunuh semua musuh-musuhku! Ayo!
Dinda. Kanda. Kami takluk kepadamu, wahai Baginda Samaratungga. Dan untuk menebus kesalahan yang telah kami perbuat, maka izinkanlah kami untuk membantu membangun candi ini. Dan apabila usai nanti, izinkanlah pula kami untuk menjaganya sampai akhir zaman. Mohon ampun, Baginda Samaratungga. Baiklah, aku terima. Akhirnya candi yang Dinda Samaratungga idam-idamkan usai sudah. Ya, semua ini berkat dukungan semua pihak, termasuk Kanda Rakai Warak. Sekarang, tinggal kapan waktunya Dinda akan merencanakan untuk meresmikan candi yang besar, megah dan indah ini? Pekan ini, Kanda. Karena dalam pekan ini ada 3 peristiwa penting dalam agama Buddha. Yang pertama adalah kelahiran Sang Gautama. Yang kedua adalah khotbah pertama beliau. Dan yang ketiga, wafatnya Sang Buddha. Sungguh-sungguh keputusan yang sangat bijaksana. Tapi yang paling penting bagi saya adalah pernikahan putra dan putri kita nanti. Ya, benar. Semoga dengan pernikahan putra dan putri kita, Selendra dan Mataram akan menjadi satu kesatuan yang sangat utuh. Meskipun kita berdua berbeda keyakinan. Iya, benar Dinda. Benar sekali.